Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 417. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, mereka menyadari bahwa orang-orang di sekitar patung batu itu pingsan. Apakah kau melihat sesuatu yang salah? Kelly memandang Dev Chen dan bertanya. Karena Dev Chen mengetahui seni formasi, mungkin ketiga patung batu ini, seperti bongkahan batu tadi, juga memiliki formasi vertigo atau semacamnya. Tapi Dev Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak melihatnya, tetapi saya dapat yakin bahwa tidak ada formasi di sekitar ketiga patung batu itu, dan saya tidak tahu apakah ada yang lain. Tapi sekarang semua orang adalah orang biasa. Kalaupun ketiga patung batu ini bisa membuat orang pingsan, diperkirakan kekuatannya tidak terlalu besar. Ini adalah analisis Dev Chen. Dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Dia masih perlu memeriksanya. Tidak ada cara untuk menggunakan pengetahuan ilahi untuk menyelidiki sekarang, dan mata langit dan kegelapan tidak berguna. Satu-satunya cara adalah mendekat dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar ini, Kelly berjalan menuju tiga patung batu. Nona Lin, berhati-hatilah, atau aku akan pergi. Dev Chen melihat Kelly akan mendekati ketiga patung batu itu, jadi dia mengingatkan. Jangan khawatir, kamu lupa bahwa aku punya cara rahasia untuk melindungi tubuhku. Kelly melambaikan tangannya ke arah Dev, lalu berjalan mendekat. Semua orang memandang Kelly, tetapi penatua buta kanan melangkah keluar dan berdiri di depan Kelly. Nona, kamu tidak bisa mengambil risiko. Jika ada kesalahan, kami tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Izinkan saya mencoba apa yang istimewa dari ketiga patung itu. Penatua buta kanan, meskipun Anda memiliki niat pedang untuk dekat dengan Anda sekarang, Anda masih orang biasa, dan Anda sama sekali tidak dapat menahan serangan spiritual semacam itu. Saya memiliki metode rahasia untuk melindungi tubuh saya di tangan saya akan baik-baik saja. Kelly menghentikan penatua buta kanan dan terus berjalan. Segera, Kelly tiba di depan ketiga patung itu, tetapi begitu dia berjalan di depannya, Kelly tiba-tiba merasa pusing, dan ruang di depannya mulai berubah bentuk dan terdistorsi. Kemudian dalam pikiran Kelly, ilusi yang tak terhitung jumlahnya melintas, memengaruhi lautan pengetahuan Kelly. Tiba-tiba, Kelly merasakan bayangan gelap menghalanginya di depannya, lalu dia memeluk dirinya sendiri. Nona Lin, apakah kau baik-baik saja? Suara Dev Chen terdengar. Kelly melihat Dev Chen, pikirannya linglung, merasakan suhu dada Dev, dan matanya yang penuh kasih sayang. Kelly merasa dia akan jatuh. Dia tidak mengerti, dia baru saja bertemu dengan Dev, bagaimana Dev Chen bisa begitu peduli padanya. Aku baik-baik saja. Kelly memandang Dev Chen dan tersenyum tipis. Dan Dev Chen mengikuti mata Kelly, empat mata yang saling berhadapan, perlahan mendekat. Detak jantung Kelly mulai meningkat, dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia akan mencium dirinya. Kelly ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Pada akhirnya, Kelly hanya bisa memejamkan mata dan menunggu ciuman. Pada saat ini, Kelly sedikit berharap jauh di dalam hatinya. Wus. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di telapak tangan Kelly, dan dengan suara mendengung di lautan pengetahuan, Kelly juga sadar kembali. Dia menemukan itu. Dev Chen sama sekali tidak memeluk dirinya, apalagi dirinya sendiri. Itu hanya ilusi sekarang, dan saat ini Dev Chen masih menatapnya dari kejauhan. Kelly tidak mengerti bagaimana dia memiliki ilusi seperti itu. Untungnya, orang lain tidak mengetahuinya, jika tidak, dia akan merasa malu sampai mati. Sial, ini hampir membodohiku. Kelly menatap ketiga patung itu dengan marah, lalu menampar salah satunya dengan telapak tangannya. Boom! 2 Kelly menampar telapak tangannya ke bawah, tapi patung itu tetap tidak bergerak. Baru kemudian Kelly ingat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan dia tidak memiliki niat pedang, dan dia bisa menyingkirkan ilusi itu, dengan mengandalkan rune di telapak tangannya. Namun, semua orang sangat terkejut melihat Kelly tidak pingsan dan dirobohkan oleh ilusi itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Nona, biarkan aku. Patung itu tetap tidak bergerak.
Setelah melihat ini, penatua buta kanan melambaikan pedang panjangnya di tangannya, dan niat pedang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Boom! Blaar! Niat pedang menebas keras pada patung batu itu, dan patung batu itu langsung retak dan runtuh. Setelah patung batu itu retak dan runtuh, ada belati yang disembunyikan di dalam patung batu tersebut. Belati itu tampak merah darah, dan bahkan ada darah yang keluar dari belati itu. Apa? Benda apa ini? Kelly mengulurkan tangannya untuk mengambil belati itu, tetapi dihentikan oleh Dev Chen yang sedang berjalan. Nona Lin, jangan sentuh benda itu. Ada terlalu banyak yin dan aura jahat pada belati ini. Tubuh Anda saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Saat belati muncul, Dev Chen melihat yin dan aura jahat di atas. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, aura jahat pada belati mungkin tidak menyebabkan banyak kerusakan. Tapi sekarang mereka semua adalah orang biasa, bahkan jika hanya ada sedikit yin dan roh jahat yang masuk ke dalam tubuh, mereka tidak tahan. Kelly melihat Dev, lalu menarik tangannya kembali, dan sekarang dia memiliki kepercayaan pada Dev. Belati iblis, ini adalah senjata ajaib Raja Iblis. Seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba berteriak kegirangan pada saat ini, dan kemudian bergegas dengan putus asa, mencoba memegang belati dengan tangannya. Setelah melihat ini, penatua buta kanan mengulurkan pedangnya yang panjang, langsung menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu, dan berkata dengan dingin, "Sial, benda ini ditemukan oleh wanita tertua saya. Apakah kau berani bergerak juga?" Pria parubaya berjubah hitam itu terkejut, lalu mundur 2 langkah. Baru saja, penatua buta kanan menebas patung batu itu dengan pedang. Mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tempat di mana kekuatan spiritual dilarang ini, penatua buta kanan masih memiliki kekuatan seperti ini, tentu saja dia takut. Meskipun kau memecahkan patung batu ini, kami yang menemukan tempat ini terlebih dahulu. Jika benda ini milik Anda, kami tidak yakin. Kata orang tua yang baru saja berbicara. Dia dengan putus asa mundur sekarang, dan sekarang ada senjata ajaib di patung batu itu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Siapa yang akan diyakinkan? Itu saja, patung batu yang kami temukan pertama kali. Kau membuka pintu masuk formasi sihir, dan kami membayar batu roh untuk masuk. Anda tidak dapat memiliki semua yang ada di dalamnya milik Anda, kan? Ini masalah besar bahwa kami membeli batu roh, kan? Semua orang sedikit tidak puas, dan mereka berteriak satu demi satu. Jika semua harta yang ditemui di sepanjang jalan diklaim oleh Kelly, bukankah petualangan mereka akan sia-sia? Sekarang kekuatan semua orang terbatas, tetapi niat pedang dari penatua buta kanan tidak terbatas. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan dari penatua buta kanan, jadi mereka hanya bisa menjadi penghalang untuk apa-apa. Diam, kalian semua, jika kau memiliki kemampuan untuk mendapatkan harta karun, tanyakan dulu padaku tentang pedang di tanganku. Dengan lambaian pedang panjang dari penatua buta kanan, semua orang menutup mulut mereka seketika. Meskipun semua orang takut untuk berbicara di bawah paksaan, mata mereka tidak yakin. Penatua buta kanan, mengapa kau menjadi begitu sembrono dalam melakukan sesuatu? Kelly memelototi penatua buta kanan, dan penatua buta kanan hanya bisa mundur. Semuanya, kalian benar. Benda ini bukan milikku, dan aku tidak bisa menindas yang lemah dengan kekuatan. Biarkan aku mengaturnya seperti ini, jika ada yang menginginkan belati ini, maka tukarkan dengan batu roh. Tentu saja, kita semua berbagi batu roh secara setara, agar semua orang bisa mendapatkan manfaatnya dan tidak masuk ke sini dengan sia-sia. Kelly berkata. Kata-kata Kelly langsung membuat semua orang mengangkat tangan setuju. Bagaimanapun, ini adalah solusi terbaik. Mereka yang melihat memiliki andil, jadi tidak ada yang akan memiliki pendapat berbeda. Tetapi ketika pria parubaya berjubah hitam melihat ini, dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Gadis, jika Anda membandingkan dengan batu roh, kami takut tidak ada yang bisa menandingi Anda. Itu tidak akan jatuh ke tangan Anda saat itu, kami hanya dapat memiliki beberapa batu roh." Dapat dilihat bahwa pria parubaya berjubah hitam sangat menyukai belati ajaib, tetapi jika ditukar dengan batu roh, dia khawatir hanya Kelly yang memiliki batu roh paling banyak di sini. Lagi pula, di pintu masuk, Kelly sudah mengumpulkan banyak batu roh.
Jangan khawatir tentang itu, saya tidak akan berpartisipasi, saya tidak peduli dengan belati ajaib ini. Kelly menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Kelly tidak berpartisipasi, mata pria paruh baya berjubah hitam itu menyala. Dev Chen, apakah kau menginginkannya? Kelly memandang Dev Chen dan bertanya. Oh no. Saya tidak menginginkannya. Saya tidak peduli dengan senjata ajaib semacam ini. Senjata di tanganku jauh lebih kuat dari belati ajaib ini. Dev Chen juga menggelengkan kepalanya. Baik itu pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, atau bahkan busur Raja Dewa, itu semua memiliki kekuatan yang benar-benar bisa meledak, lebih kuat dari belati ajaib ini. Melihat seseorang menyerah lagi, mata pria parubaya berjubah hitam itu menjadi lebih cerah. Semuanya, belati ajaib ini sangat penting bagiku, dan ada aura yin dan kejahatan yang kuat di atasnya. Sekarang tubuh semua orang adalah tubuh orang biasa, saya khawatir mereka tidak akan mampu membawa aura yin dan kejahatan ini. Tapi aku tidak takut, jadi aku harap semua orang akan memberiku belati ajaib ini. Saya bersedia membayar 100.000 batu roh. Pria parubaya berjubah hitam itu dengan sopan mengikuti semua orang dan berkata. Dia sangat takut seseorang akan merebut belati ajaib darinya, dan ketika dia tidak memiliki cukup batu roh padanya, dia akan mendapat masalah. 100.000 batu roh? Apakah kau membodohi anak TK di sini? Saya akan membagikan 150.000 batu roh. Seseorang langsung membantahnya. Lagi pula, semakin tinggi harganya, semakin banyak batu roh yang didapat semua orang, jadi tidak mungkin pria paruh baya berjubah hitam ini mengambil belati itu dengan mudah. Kau. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain mengatakan. Saya akan membayar 200.000 batu roh. Saya harap Anda. 300.000 batu roh. Orang tua yang baru saja berbicara pertama kali berbicara. 350.000. 400.000. Ajaib Raja Iblis. 500.000. Temukan pertama kali. Sebelum pria parubaya berjubah hitam itu bisa berbicara, yang lain mulai berteriak, terus menaikkan harganya. Pria parubaya berjubah hitam itu menjadi sangat marah. Ekspresinya mengeras, banyak dari mereka jelas-jelas berpartisipasi, tidak benar-benar menginginkan belati ajaib, hanya untuk menaikkan harganya. 1 juta. Pria parubaya berjubah hitam itu tahu bahwa jika ini terus berlanjut, harganya akan naik tanpa henti, jadi dia menggertakkan gigi dan meneriakkan harga setinggi langit dengan harga 1 juta batu roh. Benar saja, berteriak 1 juta. Itu langsung mengejutkan semua orang, melihat pria parubaya berjubah hitam satu persatu, tidak ada yang menaikkan harganya. Melihat tidak ada yang membaik, pria parubaya berjubah hitam itu akhirnya menghela nafas lega. Kelly melirik, jika tidak ada yang menaikkan harganya lagi, maka belati ajaib ini milik rekan Taois ini. Berikan padanya, semuanya dibayarkan menjadi 1 juta, dan tidak ada yang merampoknya. Sepertinya orang ini sangat menyukainya, tapi kita juga bisa mendapat banyak batu roh dengan mudah, dan kita puas. Metode ini sangat bagus. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan harta karun, saya cukup bahagia. Bagaimanapun, saya memiliki batu roh untuk dibawa. Semua orang sangat senang, dan tidak ada yang menaikkan harganya lagi. Rekan Taois, belati ajaib ini milikmu. Kelly menatap pria parubaya berjubah hitam itu dan berkata. Pria parubaya berjubah hitam bergegas dengan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian meraih belati ajaib dengan satu tangan, merasakan aura yin dan kejahatan di belati ajaib, tubuh bersemangat pria parubaya berjubah hitam itu gemetar. Rekan Taois, Anda mendapatkan barangnya, bukankah Anda harus memberikan batu rohnya? Semua orang menunggu. Kelly bertanya. Saya. Pria parubaya berjubah hitam itu terkejut karena malu, dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Melihat penampilan pria parubaya berjubah hitam ini, Kelly langsung berpikir bahwa pria ini seharusnya tidak memiliki begitu banyak batu roh, jadi dia hanya menaikkan harga tanpa pandang bulu. Yang lain juga melihat situasi ini, dan seseorang segera berdiri dan berkata, Kawan, jika kau tidak bisa memberikan batu roh, kembalikan saja, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar.
Itu benar, kau tidak memiliki batu roh, jadi apa yang kamu sebut sangat bahagia untuk dilakukan? Apa kau mengolok-olok kami? Bahkan jika kekuatan kita terhalang, satu tendangan sudah cukup untuk membunuhmu. Berikan batu roh, jika kau tidak memberikan, kami akan membunuhmu segera. Semua orang penuh dengan kemarahan yang besar, siap untuk melakukan sesuatu pada pria paruhbaya berjubah hitam itu. Lagi pula, ini terkait dengan kepentingan semua orang. Kelly setuju bahwa pria paruhbaya berjubah hitam itu tidak akan memberikan batu roh, begitu pula yang lainnya. Ini adalah pengikatan kepentingan, dan dapat dilihat bahwa Kelly juga memiliki beberapa cara. Tidak, jangan khawatir, saya tidak mengatakan saya tidak akan memberikan batu roh. Pria paruhbaya berjubah hitam itu juga ketakutan saat melihat tatapan marah semua orang. Jika dia dipukuli oleh orang-orang ini, dia akan takut nyawanya akan hilang. Semuanya, saya hanya memiliki 1/2 juta batu roh pada saya, tetapi saya dapat meminjamnya. Setelah pria paruhbaya berjubah hitam selesai berbicara, dia menatap Kelly dan berkata, "Nona, saya ingin meminjam 1/2 juta batu roh dari Anda, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda segera setelah saya pergi dari sini. Kau dan aku tidak berhubungan karena alasan apapun, dan aku tidak mengenalmu. Mengapa saya harus meminjamkan batu roh kepadamu? Jika kau melarikan diri, saya akan menagih ke siapa?" Kelly menatap pria paruhbaya berjubah hitam itu dengan perasaan konyol dan berkata, "Tidak, aku tidak akan pernah lari. Saya dapat menyerahkan seuntai kehidupan dan jiwa di tangan Anda. Jika saya tidak mengembalikan batu roh dan melarikan diri, Anda dapat menghancurkan hidup dan jiwa saya sepenuhnya." Pria paruhbaya berjubah hitam itu sebenarnya mengusulkan untuk meminjam batu roh dengan jaminan jiwa hidupnya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Jika Anda tahu bahwa jiwa kehidupan ada di mata para biksu, itu adalah kehidupan. Jika Anda menyerahkan jiwa kehidupan ke tangan orang lain, itu sama saja dengan dikendalikan oleh orang lain. Sekarang pria paruhbaya berjubah hitam ini sebenarnya ingin meminjam batu roh dengan jiwa hidupnya, dan sepertinya dia benar-benar berniat mengembalikan batu roh tersebut. Kelly menatap pria paruhbaya berjubah hitam seperti itu, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan meminjamkanmu 1/2 juta batu roh." Setelah berbicara, Kelly membuang tas penyimpanan dengan 1/2 juta batu roh di dalamnya. Pria paruhbaya berjubah hitam mengumpulkan batu rohnya dan batu roh yang diberikan oleh Kelly, lalu meletakkannya langsung di tanah. Kelly mengalokasikan 1 juta batu roh ini sesuai dengan jumlah orang di tempat kejadian. Orang-orang ini memegang batu roh yang mereka ambil tanpa hasil, dan satu persatu mereka tertawa gembira. Pria paruhbaya berjubah hitam mengulurkan telapak tangannya dan perlahan mendekati laut pengetahuannya, berniat untuk mengekstrak sinar kehidupan dan jiwa untuk Kelly. "Tidak perlu menggadaikan jiwa kehidupan, saya percaya Anda akan mengembalikan 500.000 batu roh ini." Kelly menghentikan pria paruhbaya berjubah hitam itu. Pria paruhbaya berjubah hitam itu terkejut sejenak, lalu menatap Kelly dengan penuh syukur dan berkata, "Terima kasih, Nak, saya akan menggandakan bahan kimia harian." Pria paruhbaya berjubah hitam selesai berbicara, bangkit dan berjalan kembali, dia akan meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Jika Anda mendapatkan senjata ajaib yang Anda inginkan, tidak ada gunanya tinggal lebih lama di medan perang para dewa dan iblis. Mungkin jika semua senjata ajaib hilang, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. "Nona, apakah kau mempercayai orang seperti itu? Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan Anda memberikannya dengan tenang, Anda bahkan tidak tahu identitasnya. Jika dia tidak mengembalikan batu roh itu secara langsung, di mana kau akan menemukannya?" Di antara kerumunan, lelaki tua itu bertanya pada Kelly dengan sangat bingung. Tapi siapa yang tahu bahwa Kelly sedikit tersenyum dan berkata, "Jika dia berani untuk tidak mengembalikan batu roh, maka seluruh dunia surga dan manusia tidak akan memiliki tempat untuk dia ditinggali. Bahkan jika itu adalah surga dan laut, aku punya cara untuk menangkapnya." Kelly sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya sama sekali tidak berpura-pura, tetapi bawaan. Dari sini, dapat juga disimpulkan bahwa kekuatan identitas di balik Kelly benar-benar menakutkan. Semuanya, karena ada senjata ajaib di patung batu pertama ini, diperkirakan pasti ada hal-hal baik di patung batu lainnya.
Sekarang mari kita buka dan lihat. Tidak ada yang diizinkan untuk memperjuangkannya. Aturannya masih sama. Kelly berkata pada semua orang. Semua orang mengangguk. Siapa di antara mereka yang berani bertarung? Penatua buta kanan memegang pedang dan mengawasi dari samping. Diperkirakan siapapun yang lancang akan disayat dengan pedang. Melihat semua orang setuju, Kelly menatap penatua buta kanan dan berkata, "Penatua buta kanan, kau. Biarkan aku melakukannya kali ini." Tanpa menunggu Kelly selesai berbicara, Dev Chen menyela. Dia hanya ingin menonjol. Dia juga ingin mencoba niat pedangnya, apakah dia bisa membelah patung batu di depannya. Kelly mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan meminta tetua buta yang tepat untuk mundur. Dev Chen memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan niat pedangnya. Ketika dia memenggal kepala kalajengking pasir itu, dia juga membuat gerakan berdasarkan perasaannya. Jika kau dengan sengaja menggunakan niat pedangmu sekarang, kau mungkin belum bisa menggunakannya. Dev Chen menatap patung batu itu, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Potong. Dengan raungan, pedang pembunuh naga menebas keras patung batu itu. Kepala patung batu itu langsung hancur, tetapi tubuh patung batu itu tidak rusak sama sekali. Bagaimana cara mengeluarkan niat pedangnya? Ketika dia memenggal kepala kalajengking pasir itu, dia juga membuat gerakan berdasarkan perasaannya. Baru saja menggunakan kekerasan untuk memotong langsung pada patung batu tersebut. Dia tidak menunjukkan niat pedangnya. Namun, dengan kekerasan saja, kepala patung batu itu bisa dipotong-potong, yang juga luar biasa. Nak, tidak bisakah kau menggunakan niat pedangmu? Setelah melihat ini, penatua buta kanan bertanya dengan mengejek. Dev Chen tidak berbicara, tetapi sekali lagi menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong ke arah patung batu. Dentang-dentang-dentang. Dev Chen beberapa kali menebaskan pedangnya, menyayat berturut-turut. Meskipun patung batu itu akhirnya dipotong-potong, itu bukan dengan niat pedang. Itu dibelah dengan satu pedang. Itu dihancurkan secara tiba-tiba dengan kekuatan kasar. Jika bukan karena pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata dewa, menghancurkan patung batu dengan cara ini, diperkirakan pedang di tangannya akan rusak. Patung batu itu rusak, dan di dalamnya ada tomahawk, bersinar dengan cahaya dingin. Kelly menjual tomahawk dengan cara yang sama. Tentu saja, batu roh dibagi rata. Dev Chen memegang pedang pembunuh naga, emosinya tidak terlalu tinggi. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba tidak bisa menunjukkan niat pedangnya. Senior, apa sebenarnya niat pedang itu? Dev Chen hanya dapat berkonsultasi dengan Raja Iblis Awan Merah untuk melihat apakah dia mengerti. Jangan tanya saya, di mana saya tahu tentang itu, saya tidak bisa menggunakannya, siapa yang bisa menyegel kekuatan saya? Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tapi apa yang dia katakan juga benar, jika kekuatannya ada dan tidak disegel, di mana pedang itu bisa digunakan? Hal-hal seperti ilmu pedang diperkirakan paling banyak digunakan di dunia sekuler. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa dan tidak memiliki dukungan spiritual. Mereka hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan berkultivasi ilmu pedang. Itu harus menjadi jenis alam yang mirip dengan kesatuan manusia dan pedang. Sambil merenungkan niat pedang, patung batu ketiga juga dibuka oleh penatua buta kanan, dan kemudian isinya juga dijual. Dev Chen tidak melakukan apa-apa. Pada saat dia bereaksi, dia sudah mendapatkan lebih dari 10.000 batu roh dengan mudah. Tapi, sepertinya dia juga tidak senang, lagi pula, beberapa kali saya mengeklik, itu agak memalukan. Masih memikirkan niat pedang? Kelly bisa melihat pikiran Dev Chen, jadi dia bertanya. Dev Chen mengangguk, apa sebenarnya niat pedang itu? Saya tidak tahu, saya belum mengembangkan ilmu pedang. Kelly buru-buru melambaikan tangannya. Dan penatua buta kanan tersenyum dan berkata, Nak, arti niat pedang itu hanya bisa dipahami dan tak terkatakan. Saya akan memotong pedang lain supaya Anda bisa melihat. Mengenai apakah Anda dapat memahami misterinya, itu urusanmu sendiri. Penatua buta kanan berkata, mengangkat pedang panjang di tangannya, dia akan memotongnya. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, pedang panjang di tangan penatua buta kanan bergetar hebat, yang menyebabkan wajah penatua buta kanan tiba-tiba berubah drastis.
Penatua buta kanan, ada apa? Kelly bertanya dengan tergesa-gesa. Nona, penatua buta kiri sepertinya berada dalam bahaya di luar. Penatua buta kanan berkata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apa? Ada dalam bahaya? Kelly sedikit mengerutkan kening. Apakah dia dalam masalah lagi? Kau segera pergi keluar untuk melihatnya, cobalah untuk menghentikannya dan jangan mendapat masalah. Nona, apa yang kau lakukan? Penatua buta kanan bertanya. Jangan khawatir, bukankah dia masih ada, dan aku masih memiliki barang-barang yang bisa menyelamatkan jiwa di tanganku, aku akan baik-baik saja. Kelly menunjuk Dev Chen dan berkata. Penatua buta kanan melirik Dev Chen, dan kemudian berkata. Nak, kau harus melindungi wanita tertua saya. Jika terjadi kesalahan pada wanita tertua saya, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia surga dan manusia. Setelah berbicara, penatua buta kanan dengan cepat berlari menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Di sisi lain, Dev Chen tampak terdiam. Siapa yang dia provokasi dan siapa yang memprovokasi? Mengapa dia tiba-tiba mulai memiliki tanggung jawab? Melihat itu, Kelly tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, dia hanya membuatmu takut. Ini akan baik-baik saja. Bahkan jika sesuatu terjadi pada saya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dengan saya, tidak akan ada kesalahan pada Anda. Semua akan baik-baik saja. Dev Chen menepuk dadanya dan mulai membual. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menyatakan bahwa mereka ingin mengikuti mereka bersama. Mereka semua melihat patung batu yang baru saja dipatahkan secara tiba-tiba dengan pedang. Tanpa kekuatan spiritual, masih ada kekuatan fisik yang begitu kuat. Jika ada bahaya pada saat itu masih akan dapat menghentikan satu sisi. Karena itu, semua orang memilih untuk mengikuti. Alasan yang paling penting adalah jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun, mereka masih bisa mendapatkan batu roh. Tidak ada kerugian sama sekali. Orang-orang ini masih sangat ahli dalam bidang akuntansi. Kelly tidak menolak mereka yang datang, dan kemudian membawa semua orang ke jalan dengan penuh semangat. Di luar medan perang para dewa dan iblis. Penatua buta kiri mengikuti Tian Sha dan Tian Luo dalam pertarungan yang sulit. Beberapa biksu dengan pedang, 4 di antaranya terluka parah dan jatuh ke tanah, tetapi meskipun demikian, tidak ada biksu dengan pisau yang tersentak. Penatua buta kiri juga marah, dan pedang panjang di tangannya terus menyerang seperti guntur. Tetapi dengan kerja sama Tian Sha dan Tian Luo, penatua buta kiri masih dirugikan. Di lengan kirinya, darah sudah mulai mengalir keluar, dan penatua buta kiri terluka. Sial, aku tidak tahu apakah buta kanan telah menerima pesanku. Jika dia tidak datang untuk membantu, saya kira saya hanya bisa melarikan diri, jika tidak, saya akan benar-benar mati di tangan 2 kelinci kecil ini. Penatua buta kiri berdoa dalam hatinya, berharap penatua buta kanan telah menerima pesannya. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, penatua buta kiri tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dan dia masih berteriak keras. Dia merasa lemah di hatinya, tetapi dia tidak bisa lemah dalam momentumnya. Sialan. Tua bangka keparat, mulutmu sangat keras. Kami akan mencabik-cabik mulutmu sebentar lagi, dan mari kita lihat bagaimana kau bisa mengomel lagi. Tian Luo sudah sangat marah sehingga dia akan mati. Jika kau bertarung, kau bertarung. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, leluhur generasi ke-8 Anda dimarahi oleh penatua buta kiri, yang terlalu menjengkelkan. Anjing. Bajingan kecil, kau masih ingin mencabik-cabik mulut kakek, kau bahkan tidak melihat kebaikanmu sendiri. Saya memarahi leluhur generasi ke-8 Anda. Nenek moyangmu yang telah mengumpulkan kebajikan. Anda pikir saya memarahi semua orang. Penatua buta kiri memegang pedangnya tergantung di udara dan mencemooh Tian Luo. Aku akan meniduri ibumu. Tian Luo menjadi gila, dan dia langsung memegang pedangnya dan membunuh penatua buta kiri dengan ganas. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan dia dipukuli habis-habisan. Setelah melihat ini, Tian Sha juga langsung naik dengan pedangnya, dan mereka berdua langsung menuju penatua buta kiri. Penatua buta kiri sedikit mengerutkan kening, dan jika dia bertarung lagi, dia pasti akan dikalahkan.
Tapi sekarang dia berbalik dan melarikan diri, dan wajahnya sedikit tidak nyaman. Tepat ketika penatua buta kiri tidak tahu apakah harus bertarung atau melarikan diri, sesosok tiba-tiba muncul. Siapa kalian? Benar-benar melakukannya pada orang tua buta sebelah kiri? Penatua buta kanan melambaikan telapak tangan dan memaksa Tianluo dan Tiansha untuk bertanya. Tianluo dan Tiansha melihat bahwa penatua buta kanan datang untuk membantu, dan dia buru-buru mundur, menatap penatua buta kanan. Penatua buta kiri melihat penatua buta kanan datang saat ini, dan gagasan untuk melarikan diri tersapu. Dia segera menunjuk ke Tianluo dengan bangga dan berkata, "Cucu, apakah kau tidak akan merobek mulutku? Kakek masih berdiri di sini, kemarilah jika kau punya kemampuan, datang dan datang." Penatua buta kiri mengarahkan jarinya ke arah Tianluo dengan provokatif. Penatua buta kiri, jangan selalu memprovokasi kucing dan anjing untuk menimbulkan masalah. Wanita tertua memberitahumu untuk tidak menimbulkan masalah. Penatua buta kanan melihat penatua buta kiri seperti itu, dan dia tidak marah. Orang ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Penatua buta kanan, saya tidak menimbulkan masalah. Kedua cucu ini berasal dari aliansi penyegelan iblis, dan mereka juga melukai penjaga wanita tertua. Bisakah mereka diselamatkan? Penatua buta kiri berkata. Apa? Anjing? Orang dari aliansi penyegelan iblis? Persetan dengannya. Penatua buta kanan melompat, meraih sesuatu dari udara tipis, dengan pedang spiritual di tangannya, dan menyerang Tiansha dan Tianluo. Penatua buta kiri tersenyum dan langsung bergegas. Kau melarikan diri, sesosok tiba-tiba muncul. Tiansha dan Tianluo linglung. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini sangat membenci aliansi penyegelan iblis. Mereka awalnya ingin menggunakan aliansi penyegelan iblis untuk menakut-nakuti orang lain, tapi sekarang tidak berguna, mereka hanya membuat satu sama lain kesal. Setelah melihat ini, Tiansha buru-buru mengeluarkan giok transmisi suara dan mulai menggerakkan tim penyelamat. Dia tahu bahwa mereka berdua jelas bukan lawan. Tianluo dan Tiansha mundur saat bertarung, dan tidak ingin bertarung lagi. Tapi penatua buta kiri dan penatua buta kanan seperti plester kulit anjing, melilit mereka berdua dengan erat. Huru-hara berlanjut. Di medan perang para dewa dan iblis, Dev Chen mengikuti Kelly dan mengajak semua orang untuk terus bergerak maju di medan perang para dewa dan iblis. Setelah melewati lembah, ada lahan putih yang luas di depan semua orang, dan lahan salju yang tak berujung muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk masuk, dan mereka benar-benar mengalami beberapa daerah yang berbeda. Apakah ini halusinasi? Kita sekarang disegel dengan kekuatan, meskipun itu adalah ilusi kecil. Saya khawatir kita tidak akan bisa membebaskan diri dan terjebak di dalam. Bagaimana mungkin ada beberapa gaya daerah di sebuah reruntuhan kecil? Di tengah kerumunan, lelaki tua itu berkata dengan bingung. Ini bukan ilusi. Dev Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau tahu itu bukan ilusi? Orang tua itu memandang Dev Chen dengan heran. Karena saya adalah ahli formasi, bahkan jika saya tidak memiliki kekuatan spiritual, formasi umum tidak dapat lepas dari pandangan saya sama sekali. Dev Chen mengatakan dengan jujur. Apa? Master formasi? Semua orang sangat terkejut mendengar bahwa Dev Chen itu adalah master formasi. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, master formasi juga sangat langka. Lihat, ada jejak kaki di salju. Apakah ada yang sudah lama berada di sini? Saat ini, seseorang berteriak. Semua orang buru-buru mencondongkan tubuh, dan tentu saja, mereka menemukan deretan jejak kaki di salju, tetapi jejak kaki itu sangat dangkal. Diperkirakan sudah lama dan sebagian terkubur oleh salju. Jejak kaki ini sudah tidak jelas lagi. Sepertinya seseorang sudah lama berada di sini. Sekarang saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukan harta karun itu. Orang tua itu menghela nafas, wajahnya penuh dengan rasa kehilangan. Jika seseorang telah masuk sebelumnya, beberapa harta juga akan diambil oleh pihak lain. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga sangat tersesat. Oh no. Itu belum tentu benar.
Bukankah kita baru saja mendapatkan 3 senjata ajaib dari patung batu itu? Bahkan jika seseorang masuk, tidak mungkin untuk menemukan semua harta karun. Kelly buru-buru menjelaskan. Oh ya, Nona Lin benar. Bahkan jika beberapa orang masuk, tidak mungkin menemukan semua harta karun. Jangan berkecil hati. Dev Chen juga mendorong hati semua orang. Ya, jangan berkecil hati, kita semua ada di sini, kita harus selalu mencari dan melihat. Suara beberapa orang bergema dan Kelly lega. Segera semangat juang semua orang pulih, dan sekelompok orang segera menginjak salju dan melangkah ke lahan salju yang luas. Karena kurangnya kekuatan spiritual, semua orang berjalan sangat lambat di salju, dan itu sangat sulit. Tapi untuk Dev Chen, itu tidak berpengaruh sama sekali. Angin dingin membuat banyak orang gemetar, dan para biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi dengan cara yang bermartabat, tetapi mereka tidak dapat menahan hawa dingin. Tidak ada yang akan mempercayainya, tapi kenyataan itu terjadi di sini. Mereka telah menjadi orang biasa, mengandalkan panas tubuh dan pakaian saja untuk menahan angin dingin, memang sangat sulit. Bahkan Violet, biksu alam Mahayana, sedang memegangi dadanya saat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Pakailah. Dev Chen melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Violet. Bahkan jika Dev Chen melepas seluruh pakaiannya, tubuh Dev Chen dapat menahan hawa dingin yang parah ini. Violet melirik Dev Chen dan tidak menolak, dan mengambil pakaian itu dan memakainya. Aku bisa melihat, kau sangat sedih dan menyayangi wanita. Saya juga seorang gadis. Mengapa kau tidak menawarkan pakaianmu untukku? Hehehe. Kelly menghampiri Dev Chen dan bertanya dengan bercanda. Dev Chen melirik Kelly, tersenyum tipis dan berkata, "Kau tidak kedinginan. Jika kau kedinginan, aku bisa memberikan celanaku untukmu." Ngomong-ngomong, Dev Chen sangat ingin melepas celananya. Berhenti, siapa yang ingin memakai celanamu? Melepas celanamu di depan gadis-gadis, itu sungguh tak tahu malu. Kelly melirik kosong, berbalik dan mempercepat. Dev Chen senyum tipis, tentu saja dia tidak bisa melepas celananya, dia hanya menggoda Kelly. Kekuatan Kelly sangat kuat, dan kekuatan di belakangnya juga sangat menakutkan, tapi dia seperti kertas kosong, jelas dia hanya memiliki sedikit pengalaman di masyarakat. Setelah berjalan beberapa saat, beberapa suara kasar terdengar dari atas kepalanya. Dev Chen melihat ke atas, dia menemukan 2 burung besar berputar-putar di langit. Kedua burung tersebut memiliki bulu berwarna putih dan kepalanya memang berwarna merah darah. Teriakan itu terdengar sedikit menakutkan, sedikit kasar, dan sulit didengar. Melihat kedua burung itu, banyak orang menjadi gugup. Jika kedua burung itu menyerang mereka, itu akan berbahaya. Sekarang mereka semua adalah orang biasa, siapa yang bisa menghadapi 2 burung besar itu? Jangan terlalu gugup, semuanya. Itu gagak bulu putih hitam. Jika kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan berinisiatif untuk menyerang. Dan gagak bulu putih hitam ini sangat dekat dengan manusia, beri saja mereka makanan. Kelly berkata. Dev Chen melihat Kelly, wajahnya penuh keraguan, dan dia tidak mengerti bagaimana Kelly mengetahui begitu banyak hal tentang medan perang dewa dan iblis. Memikirkan jejak kaki barusan, seseorang telah masuk sebelumnya, mungkinkah Kelly pernah ke sini sebelumnya? Tetapi jika Anda pernah ke sini sekali, mengapa Anda ingin melakukannya lagi? Dev Chen tidak dapat mengetahuinya, tetapi saat ini Kelly mengeluarkan batu roh dan melemparkannya dengan keras. Kedua gagak bulu putih hitam berteriak dan memperjuangkannya, dan kemudian 1 bulu hitam putih menelan batu roh itu dalam 1 gigitan. Burung itu benar-benar memakan batu roh? Usia, beri saja mereka makanan. Dev Chen sangat terkejut. Kelly mengabaikannya, masih melemparkan batu roh ke udara. Kedua bulu putih hitam itu berputar-putar di atas kepala Kelly, berteriak dengan penuh semangat. Segera, Kelly tidak lagi melemparkan batu roh ke udara, tetapi melemparkannya langsung ke salju. Kedua bulu putih itu juga mengepakkan sayapnya dan jatuh, lalu mematuk tanah. Kelly melangkah maju perlahan, lalu dengan lembut membelai bulu gagak bulu hitam putih. Bulu putih hitam itu bahkan tidak menghindar, dia memang sangat dekat dengan manusia. Setelah Dev Chen melihat ini, dia juga ingin menyentuh bulu putih hitam. Jangan menyentuhnya.
Anda harus memberi mereka batu roh sebelum Anda menyentuhnya, jika tidak, mereka akan memperlakukan Anda sebagai penyerang. Kelly mengingatkan Dev. Dev Chen sedikit santai, tetapi tidak memberi makan bulu hitam putih batu roh, tetapi terus mendekati gagak bulu putih hitam. Melihat bahwa dia tidak mendengarkan dirinya, Kelly berkata dengan marah, "Kau laki-laki, aku mengingatkanmu untuk tidak mendengarkan. Setelah beberapa saat, bulu putih hitam akan menyerangmu. Jangan menangis." Dev Chen hanya tersenyum, lalu terus mendekati gagak bulu putih hitam. Ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari bulu putih hitam, kedua bulu putih hitam itu menjadi waspada, saling menatap. Saat mereka mendekat, mereka akan melancarkan serangan. Kelly memperhatikan dari samping, dia ingin melihat bagaimana Dev Chen diserang oleh gagak bulu putih hitam, karena orang ini tidak patuh. Tapi saat dia semakin dekat dengan bulu putih hitam, aura darah naga di tubuhnya mulai perlahan keluar. Meskipun berbagai kekuatan pada tubuh telah ditekan, tidak ada cara untuk menekan aura darahnya sendiri. Begitu aura darah klan naga dilepaskan, kedua gagak bulu putih hitam menjadi ketakutan karena kewaspadaan, tubuh mereka sedikit gemetar. Dev Chen mendekati bulu putih hitam, lalu mengulurkan tangannya dan mulai membelai. Bulu putih hitam itu jinak seperti domba kecil, dan dia tidak berani bergerak. Kedua bulu putih hitam itu disentuh yang mana yang Dev Chen inginkan, tidak berani bergerak. Pada saat ini, Kelly langsung sedikit bingung, dia tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukannya. Ketika orang lain melihat bahwa Dev tidak memberi makan batu roh, gagak bulu putih hitam mungkin juga akan membiarkan mereka menyentuhnya, jadi mereka juga ingin mencobanya. Tapi begitu dia mendekat, bulu putih hitam menjerit dan melancarkan serangan, menakut-nakuti para biksu itu dan melarikan diri. Kembalilah. Dengan teriakan Dev, gagak bulu putih hitam yang melancarkan serangan ternyata sangat patuh, menghentikan serangan, berbalik dan berjalan mundur. Pada saat ini, semua orang juga linglung, dan tidak mengerti bagaimana kedua bulu putih hitam ini bisa mendengarkan Dev. Dev Chen melihat kebingungan semua orang, dia langsung menunggangi bulu putih hitam, lalu memanggil dengan lembut, dan bulu putih hitam langsung terangkat ke udara. Dev Chen duduk di gagak bulu putih hitam, semua orang dapat melihat lebih tinggi dan lebih jauh. Kelly terkejut melihat gagak bulu putih hitam terbang bersama Dev, dan hatinya juga membangkitkan keinginan untuk menang atau kalah, jadi dia menuju bulu putih hitam yang lain. Dia juga ingin menunggangi bulu putih hitam dan membiarkan bulu putih hitam membawa dirinya ke langit. Tapi Kelly mencoba beberapa kali, tapi terlempar oleh bulu putih hitam. "Sialan. Kau burung besar, aku memberimu begitu banyak batu roh, mengapa kau hanya membiarkanku menyentuhmu tapi tidak membiarkanku menunggangimu?" Kelly menatap bulu putih hitam dengan marah dan meraung. Cara untuk menekan aura darahnya sendiri. Biarkan dia naik. Di udara, Dev Chen berteriak ke gagak bulu putih hitam di bawah tanah. Mendengar teriakan Dev, bulu putih hitam perlahan berbaring dan membiarkan Kelly menungganginya. Dua gagak bulu putih hitam bersama Dev dan Kelly melayang di udara. Adegannya mirip seperti Aladin dan Putri Jasmine yang terbang dengan karpet ajaib. Semua orang iri dari bawah. Jika mereka memiliki kekuatan yang tidak ditekan, mereka semua akan bisa terbang di langit yang tidak akan membuat iri. Namun di medan perang para dewa dan iblis ini, kekuatan mereka semua telah ditindas, jangankan terbang, bahkan berjalan dalam waktu yang lama, mereka sangat lelah hingga panik. Kelly duduk di atas bulu putih hitam, memandang Dev Chen dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa gagak bulu putih hitam mendengarkanmu?" "Oh. Bagaimana saya tahu, mungkin karena saya melihat saya semakin dekat." Dev Chen menjawab santai. Mustahil baginya untuk memberitahu Kelly tentang garis keturunan naganya. "Omong kosong." Kelly melirik Dev. "Lalu bagaimana denganmu? Mengapa kau sepertinya tahu segalanya di medan perang para dewa dan iblis? Bahkan kamu mengetahui kepribadian bulu putih hitam ini. Sudahkah kamu memasuki medan perang para dewa dan iblis ini sejak lama? Siapa kamu?" Dev menatap Kelly dan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Kelly. "Aku tidak akan memberitahumu." Kelly tersenyum, lalu bergegas maju dengan bulu putih hitam.
Dev Chen tersenyum tak berdaya dan mengejarnya secara langsung. Keduanya menyimpan rahasia satu sama lain, yang bukan hal yang buruk. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, dan tidak mungkin membocorkan detailnya. Apalagi identitas Kelly sepertinya tidak sederhana, dan dia tidak akan dengan mudah menunjukkan identitasnya. Dev Chen mengendarai gagak bulu putih hitam dengan Kelly, kecepatannya jelas jauh lebih cepat, meninggalkan semua orang jauh di belakang. Hei! Lihat, apa itu? Kelly tiba-tiba mengarahkan jarinya ke depannya dan berkata. Dev Chen buru-buru mengikuti arah jari Kelly dan menemukan bahwa tidak jauh, pusaran hitam besar turun dari langit, dan di atas pusaran hitam, ada awan gelap, dan guntur dan kilat terus berjatuhan, lalu menghilang ke dalam pusaran hitam. Di pusaran air hitam itu, pasti ada semacam makhluk, dan guntur dan petirnya seperti kesengsaraan guntur. Bersambung ke episode 418. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.